Halo sayangku, malam ini ibu punya cerita yang sangat spesial untukmu. Sebuah dongeng lama dari Tanah Minang, Sumatera Barat yang penuh makna dan pelajaran. Kamu siap mendengarnya? Siap, Bu. Cerita apa, Bu? Ini kisah tentang seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati orang tua, terutama ibu. Dengarkan baik-baik ya. Dahulu kala, di sebuah desa kecil di tepi pantai yang indah, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sangat menyayanginya. Ayah Malin sudah meninggal dunia sejak ia masih kecil, jadi hanya ibu yang menjadi tumpuan hidup mereka. Malin adalah anak yang cerdas, tapi juga sedikit nakal. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat berdagang. Seringkali, ia membantu ibunya menjual ikan di pasar. Tapi, hati kecil Malin selalu gelisah. Ia melihat kapal-kapal besar berlabuh di pelabuhan, membawa barang dagangan dari negeri seberang. Dalam benaknya, terbesit impian besar untuk merantau, mencari kekayaan, dan mengubah nasib mereka. Merantau itu apa, Bu? Merantau itu pergi jauh dari kampung halaman, Nak, untuk mencari pekerjaan atau pengalaman baru. Seperti Malin yang ingin berlayar jauh, melihat dunia, dan menjadi orang kaya. Ia sering membayangkan dirinya menjadi saudagar kaya, kembali ke kampung halaman dengan kapal besar dan harta melimpah. Suatu hari, sebuah kapal besar milik seorang saudagar kaya berlabuh di desa mereka. Malin melihatnya dengan mata berbinar. Ia memberanikan diri mendekati nahkoda kapal dan meminta izin untuk ikut berlayar. Nahkoda itu melihat kegigihan dan kecerdasan Malin, lalu setuju untuk mengajaknya. Tapi ada satu syarat. Malin harus bekerja keras dan patuh selama di kapal. Malin sangat gembira. Ia segera pulang dan menceritakan impiannya kepada sang ibu. Ibunya tentu saja sangat sedih. Hanya Malin satu-satunya yang ia miliki. Bagaimana ia bisa hidup tanpa Malin? Air mata ibunya menetes membasahi pipi keriputnya. Ibunya sedih ya, Bu. Sedih sekali, Nak. Tapi Ibu Malin tahu impian Malin sangat besar. Dengan berat hati, ia mengizinkan Malin pergi. Ia memeluk Malin erat-erat, berpesan agar Malin selalu menjaga diri, tidak melupakan kampung halaman, dan yang terpenting, tidak melupakan ibunya yang sudah tua ini. Malin berjanji akan selalu mengingat pesan ibu. Ibu Malin berusaha menerobos kerumunan orang banyak. Matanya mencari-cari sosok anaknya yang sangat ia rindukan. Akhirnya, ia melihat Malin berdiri di geladak kapal, mengenakan pakaian mewah, di samping seorang wanita cantik yang ia tahu adalah istri Malin. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Ibu Malin berlari mendekati kapal. Ia memanggil nama Malin dengan suara parau, penuh kerinduan. Malin menoleh. Wajahnya pucat pasi. Ia mengenali ibunya, wanita tua yang telah melahirkannya dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Tapi, rasa malu dan gengsi menguasai dirinya. Ia tidak ingin istrinya dan para anak buahnya tahu bahwa ia memiliki ibu yang miskin dan tua. Malin jahat banget, Bu. Memang, Nak. Hati Malin sudah tertutup oleh kesombongan. Istrinya bertanya, "Siapa wanita tua itu, suamiku?" Malin dengan cepat menjawab, "Dia pengemis tua yang mengaku-ngaku sebagai ibuku. Aku tidak punya ibu seperti dia." Ibu Malin sangat terkejut dan sakit hati mendengar pengakuan anaknya. Air matanya mengalir deras. Ia tidak percaya Malin bisa setega itu. Ia mencoba mendekat lagi, memohon agar Malin mengakui dirinya. Tapi Malin justru mendorongnya hingga terjatuh. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk mengusir wanita tua itu. "Pergi kau, pengemis tua! Jangan ganggu aku!" Hati Ibu Malin hancur berkeping-keping. Ia tidak menyangka anak yang dulu ia besarkan dengan penuh cinta, kini tega menyakitinya sedalam ini.
Dengan hati yang remuk redam, Ibu Malin bangkit, menatap Malin dengan tatapan penuh luka dan mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Tuhan, jika benar ia anakku, Malin Kundang, yang telah durhaka kepadaku, maka hukumlah ia, ubahlah ia menjadi batu. Seketika itu juga, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, ombak di laut bergelora dahsyat. Petir menyambar-nyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal Malin terombang-ambing hebat. Malin dan seluruh awak kapalnya panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri, tapi badai itu terlalu kuat. Malin menyadari kesalahannya. Ia teringat akan pesan ibunya, akan janji-janjinya. Ia teringat akan wajah ibunya yang penuh kasih sayang. Ia ingin meminta maaf, ia ingin memeluk ibunya. Tapi sudah terlambat. Kutukan sang ibu telah jatuh. Perlahan tapi pasti, tubuh Malin mulai mengeras. Dari kaki, perlahan naik ke seluruh tubuhnya. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Ia hanya bisa melihat dengan mata terbelalak saat tubuhnya berubah menjadi batu. Kapalnya pun hancur berkeping-keping, dan seluruh isinya tenggelam di telan ombak. Jadi, Malin jadi batu, Bu? Iya, Nak. Di tepi pantai itu, hingga kini, masih ada sebuah batu besar yang menyerupai seorang laki-laki sedang sujud. Itulah Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada ibunya. Nah, sayangku, itulah kisah Malin Kundang. Sebuah dongeng yang mengajarkan kita banyak hal. Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita ini? Kita tidak boleh durhaka sama ibu, Bu. Harus sayang sama ibu. Betul sekali, Nak. Kita harus selalu menghormati dan menyayangi orang tua kita, terutama ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita, membesarkan kita dengan penuh pengorbanan, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk kita. Harta dan kesuksesan tidak akan ada artinya jika kita melupakan asal-usul kita dan menyakiti hati orang yang paling mencintai kita. Kisah Malin Kundang ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa restu orang tua adalah kunci keberkahan dalam hidup. Jangan pernah sombong dan lupa diri, apalagi kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Ingat ya, Nak, ibu akan selalu menyayangimu. Dan kamu harus selalu menyayangi ibu dan ayah. Janji? Janji, Bu. Aku sayang ibu. Pintar anak ibu. Sekarang sudah waktunya tidur. Semoga mimpi indah ya sayang.